Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Yunita Aprilia dan dua rekan saya yang bernama Rofi Andrian dan Fadilah Azizi ingin mempresentasikan proposal bisnis usaha online fashion yang kami beri nama Trishop. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha bisnis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha. Saat ini, fashion banyak hadir dan mudah dijumpai baik di toko kecil maupun di toko besar. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih sehingga gaya berbelanja tidak hanya harus menuju ke tempat atau memperlihatkan banyaknya kesibukan setiap manusia ditambah dengan sifat malas untuk keluar rumah dan menuju ke suatu tempat, sehingga ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan sandang tersebut, yaitu dengan berbelanja secara online. Hanya dengan memainkan smartphone dan kemudian menunggu barang datang sangatlah membantu untuk setiap orang yang memiliki waktu minim untuk keluar dan belanja. Atas dasar pemikiran tersebut, kami mencoba membuat sebuah bisnis online shop yang bernama Trishop. Selanjutnya, visi menjadi online shop masa kini yang mengutamakan kepuasan pelanggan, yaitu kita mempunyai misi. 1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar. 2. Menyediakan barang yang modern dan berkualitas tinggi. 3. Menjual barang dengan harga ekonomis. 4. Menjamin barang sampai kepada pembeli. 5. Menjalin bekerja sama dengan berbagai supplier barang. 6. Memasarkan barang dengan menarik agar meningkatkan minat pembeli. 7. Bersaing secara sehat dengan para pedagang sejenis. Tujuan yaitu menjual pakaian wanita dengan pria remaja yang mengikuti tren yang berkualitas, meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa, meningkatkan pendapatan mahasiswa, dan mengoptimalkan peluang bisnis di tengah kesibukan kuliah. Dan kita mempunyai profil usaha, yaitu usaha yang kami dirikan ini untuk memenuhi keperluan fashion wanita maupun pria dari kalangan remaja hingga dewasa, seperti baju, celana, blus, dan outer, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rofi Andrian. Kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi pasar di segi segmenting. Yang pertama yaitu ada segmentasi pasar berdasarkan geografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi ke dalam beberapa wilayah bagian geografi seperti negara, wilayah, kota, dan desa. Daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi perusahaan. Daerah yang saya pilih untuk pemasaran produk saya adalah sekitar tempat tinggal saya yang ada di Jakarta Timur dan sekitar kampus saya di Jatiwaringin. Dan yang kedua, segmentasi pasar berdasarkan demografi. Pada segmentasi ini, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok dengan dasar pembagian usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, dan tingkat pendidikan. Sasaran utama saya adalah perempuan, remaja hingga dewasa. Dan yang ketiga, segmentasi pasar berdasarkan psikografi. Segmentasi psikografi menelaah bagaimana konsumen dengan segmen demografi tertentu merespons suatu stimuli pemasaran. Saya menargetkan penjualan produk untuk kalangan menengah ke bawah karena kalangan ini lebih mudah dijangkau. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pasar di segi targeting. Targeting adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Saya akan memasarkan produk kepada orang terdekat saya seperti teman, keluarga, dan rekan-rekan kerja saya. Sehingga produk yang saya jual akan merambah ke wilayah yang lebih luas lagi dan bisa mengembangkan produk yang dijual mengikuti kebutuhan permintaan pembeli. Setelah menarik minat pembeli, maka toko online shop saya akan menjadi tempat belanja rutin mereka karena sudah dipercaya kualitas dan harganya yang terjangkau. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pasar di segi positioning. Positioning adalah bagaimana kita menjelaskan posisi
produk kepada konsumen, apa beda produk kita dibandingkan kompetitor, dan apa aja keunggulannya. Maksud dengan SWOT, S yaitu strength, yang artinya kekuatan. Kekuatan yang misalnya yang pertama, harga terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah, khususnya untuk remaja dan dewasa. Dan yang kedua, memiliki kualitas barang yang tinggi. Yang ketiga, menyediakan berbagai barang unik dan untuk masa kini. Yang keempat, modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Dan yang kelima, tidak membutuhkan waktu khusus dalam mengerjakannya. Dan yang keenam, mengutamakan kejujuran meskipun persaingan sangat sengit. Dan W, weakness, yang artinya kelemahan. Misalnya, yang pertama itu hanya menjual barang kebutuhan wanita. Dan yang kedua, pembeli lebih memilih membeli barang secara langsung. Yang ketiga, belum banyak supplier yang memasok kebutuhan permintaan. Dan yang keempat, tidak memiliki toko untuk berjualan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang opportunities atau peluang. Yang pertama, memudahkan pembeli yang sedang mencari barang kebutuhannya. Dan yang kedua, melihat daya beli masyarakat Indonesia yang konsumtif tetapi tetap cermat dalam membeli. Dan yang ketiga, dapat memanfaatkan teknologi dari smartphone dan memasarkan produk lewat media sosial. Pertama, pelayanan yang kurang cepat karena bentrok dengan waktu kuliah. Yang kedua, pembeli belum terbiasa berbelanja online sehingga tidak percaya dengan kualitas barang yang dijual. Yang ketiga, banyak pembeli lebih memilih toko lain karena harga barang yang dijual lebih murah. Yang keempat, pesaing banyak menggunakan strategi pemasaran yang lebih menarik minat pembeli. Yang kelima, apabila cuaca sedang tidak mendukung sehingga terjadi keterlambatan pengiriman barang sampai ke pembeli. Yang keenam, terjadi kekosongan barang yang diminta dari supplier sehingga pembeli beralih ke toko lain. Dan yang ketujuh, terjadi kesalahan alamat penerima barang dari pihak pengiriman toko. Saya Yunita Aprilia ingin menjelaskan tentang struktur organisasi. Yang pertama, ada pemilik yang bertugas memberi arahan serta informasi penting berkaitan dengan bisnis online shop. Yang kedua, ada keuangan yang bertugas membuat rencana keuangan perusahaan dan mengatur arus uang perusahaan. Yang ketiga, ada pemasaran, bertanggung jawab terhadap perencanaan dan strategi pemasaran yang telah dirumuskan. Rp500 jika dijumlahkan menjadi Rp6.925.000. Price untuk produk yang kedua yaitu kaos dengan stok barang 50 pieces per bulan dengan harga satuan Rp62.000 jika dijumlahkan menjadi Rp3.100.000. Price untuk produk yang ketiga yaitu jeans dengan stok barang 50 pieces per bulan dengan harga satuan Rp156.000 jika dijumlahkan menjadi Rp7.800.000. Price untuk produk yang keempat yaitu rok dengan stok barang 50 pieces per bulan dengan harga satuan Rp87.000 jika dijumlahkan menjadi Rp4.350.000. Price untuk produk yang kelima yaitu busana muslim dengan stok barang 50 pieces per bulan dengan harga satuan Rp119.000 jika dijumlahkan menjadi Rp5.950.000. Price untuk produk yang keenam yaitu outer dengan stok barang 50 pieces per bulan dengan harga satuan Rp55.500 jika dijumlahkan menjadi Rp2.775.000. Total untuk perincian biaya price yaitu Rp30.900.000. Perincian biaya selanjutnya yaitu jumlah modal awal. Untuk price dengan jumlah Rp30.900.000. Yang kedua, kebutuhan perlengkapan dengan jumlah Rp2.703.000. Yang ketiga, kebutuhan lain-lain dengan jumlah Rp15.390.000. Total untuk jumlah modal awal yaitu
Rp48.993.000. Perincian biaya selanjutnya yaitu biaya operasional. Yang pertama, biaya sewa tempat periode 1 bulan dengan jumlah Rp860.000. Yang kedua, biaya pemeliharaan periode 1 bulan dengan jumlah Rp50.000. Yang ketiga, biaya kebersihan periode 1 bulan dengan jumlah Rp50.000. Yang keempat, biaya keamanan periode 1 bulan dengan jumlah Rp50.000. Yang kelima, biaya listrik periode 1 bulan dengan jumlah Rp500.000. Yang keenam, biaya air periode 1 bulan dengan jumlah Rp200.000. Biaya tagihan wifi dengan periode 1 bulan dengan jumlah Rp645.000. Yang kedelapan, biaya tagihan telepon periode 1 bulan dengan jumlah Rp250.000. Total untuk biaya operasional yaitu Rp2.605.000. Untuk estimasi pendapatan per bulan atau laba, kita mendapatkan dari pemasukan 30 hari dikurang biaya operasional, yaitu Rp30.900.000 dikurang Rp2.605.000. Jadi totalnya Rp28.295.000. Dan untuk estimasi pendapatan balik modal, kita mendapatkannya dengan cara modal awal dibagi keuntungan per bulan, yaitu Rp48.993.000 dibagi Rp28.295.000. Jadi modal usaha kami akan kembali setelah 1,7 bulan berjualan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas dengan nama bisnis Trishop yang dirancang oleh Yunita Aprilia, Rofi Andrian, dan Fadilah Azizi. Untuk key partnernya, yang pertama ada supplier produk, yang kedua jasa ekspedisi, yang ketiga Bank BCA. Untuk key activitiesnya yaitu yang pertama membuat akun di marketplace dan memasarkan produk melalui sosial media, event-event, dan salesperson. Untuk unique value proposition-nya, yang pertama akses mudah, yang kedua fast respon, yang ketiga bisa COD daerah tertentu. Untuk customer relationship-nya, yang pertama pelayanan yang baik, yang kedua respon yang ramah terhadap pelanggan. Untuk customer segmennya, yang pertama reseller, yang kedua pelajar atau mahasiswa, yang ketiga masyarakat umum, yang keempat customer yang menggunakan layanan online. Untuk key research-nya, yang pertama stok barang, yang kedua PC atau laptop dan smartphone, yang ketiga koneksi internet, yang keempat tenaga kerja. Untuk channelnya, yang pertama website, yang kedua media sosial. Untuk cost strukturnya, yang pertama biaya marketing, kedua biaya umum dan admin, yang ketiga biaya iklan dan promosi. Untuk revenue streamnya, yang pertama profit penjualan dan yang kedua pengguna user media sosial. Selanjutnya penutup. Kami menyimpulkan bahwa berdirinya lapangan usaha ini karena kebutuhan masyarakat dan permintaan pasar yang sangat mendukung perkembangan usaha ini.